Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah, ala Rasulillah, ala Rasulillah wa alihil athhar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Allahu khaliquna. Allahu rasikuna. Allah Allahu Allahu khaliquna. Ilahi ya ilahi ya ilahi, ilahi ya ilahi ya ilahi, ilahi taubatan qablal mamati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Inspirasi Islam. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inspirasi Islam News TV Makassar yang insyaallah yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah. Kembali memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti harus memuji Allah? Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita walau hanya setetes saja. Begitu besar itu pepujian Allah kepada kita. Masya Allah. Maka dengan demikian bersyukurlah kepada Allah dengan segala nikmatnya. Mengapa? Karena mulai kita lahir sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Salah satu kesempatan itu yang insya Allah semakin hari semakin dekat memasuki daripada hari raya Idul Adha. Maka dengan demikian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang ibadah, khususnya umat Islam, ada orang ibadah, ada ibadah setiap hari, sehari semalam, namanya ibadah solat 5 waktu. Ada juga ibadah umat Islam sepekan 1 kali, namanya solat Jumat. Ada juga ibadahnya umat Muslim, umat Islam, yaitu 1 tahun 2 kali, namanya adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Apalah. Alhamdulillah. Maka dengan demikian Hari Raya Idul Adha kemudian yang akan menjadi titik pembicaraan kita, yaitu mengenai tentang keutamaan berkurban. Kenapa ini kita angkat, Ibu? Bu. Halusuna. Kenapa ini kita angkat? Karena terkadang seseorang apabila ingin berkurban, mereka terkadang tidak tahu bagaimana keutamaan berkurban itu. Kenapa ini kita angkat menjadi sebagai tema kita pada episode kali ini? Karena supaya orang-orang yang tadinya tidak mau berkurban. Yang tadinya orang patah semangat berkurban, kemudian semangat berkurban. Maka insya Allah sebagaimana pentingnyakah mengetahui keutamaan berkurban itu? Sangat penting. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Adha itu juga salah satu nama hari raya itu. Ada juga yang bilang, ulama kita mengatakan, selain daripada Hari Raya Idul Adha, ada juga namanya Hari Raya Idul Kurban Fitri laba nih. Ya. Ya. Hari Raya Idul Adha. Selain itu juga ada juga ternyata Hari Raya Idul Adha juga dibilangi sebagai hari lebaran haji. Ya toh? Nah, ini kita juga mau tahu kenapa dibilangi Hari Raya Idul Adha? Kenapa dibilangi Hari Raya Kurban? Kenapa dibilangi Hari Raya Lebaran Haji? Masing-masing pasti ada keutamaannya. Mau tahu keutamaan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya berkurban? Jangan kemana-mana, tetap kembali di segmen kali ini. Tetap kembali karena ada yang melewati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inspirasi Islam. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keberkahan, dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi keutamaan berkurban itu satu, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kurban. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah bahwa kurban nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, keutamaan kurban yang ketiga, Masya Allah, yaitu akan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang keempat berkurban adalah itu mengingatkan kita kembali satu sejarah yang paling berharga, yang paling spektakuler, yaitu sejarahnya siapa Bu? Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ketika kita mengetahui keutamaan daripada berkurban ini, insya Allah ibadah kita apapun itu mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun ibu-ibu kalau misal ada yang bertanya, boleh. Oh ya, tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya sehubungan dengan ceramah tadi masalah kurban. Bagaimana kita ini sebagai umat muslim bisa menjaga pahala kurban kita? Ya, itu saja Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari ibu-ibu Majelis Talim BKMT BKMT Permata. Ya itu Mi. Mama ya, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, bahwa bagaimana kita mampu menjaga pahala ibadah kurban kita. Iya memang, ini sangat perlu memang. Karena jangan sampai kita ibadah, ternyata sia-sia ibadah tak, kan begitu Ibu? Iya toh? Nggih? Kan begitu ya, takutnya nanti sia-sia Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, luruskan niat. Niat dulu. Karena kenapa? Berdasarkan pada hadis Nabi SAW bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niat kita. Kalau niat kita misalnya berkurban mau dipuji sama manusia, maka itu yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita berniat untuk berkurban karena hanya untuk dibilangi misalkan, maka itu yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita berniat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk mengharapkan ridhonya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan kasih sayangnya, maka itulah nanti yang kita akan dapatkan ketika di yaumil kiamah nantinya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang terjadi? Ketika Qabil mengatakan, aku akan membunuhmu. Kemudian Habil menjawab, Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa kata Habil? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurban seseorang, menerima ibadah seseorang, yaitu dengan lewat ketakwaannya. Nah tadi, ya toh, berarti ketakwaannya. Kalau ibu sudah tahu ilmunya bahwa yang diterima adalah hanya ketakwaannya,
Maka ketika kita berkurban supaya terjaga pahala kurban maka hadirkan niat yang tulus, hadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu ya. Masih ada lagi? Iya, tabe. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan yang sama-sama diberikan kepada saya. Saya mewakili dari Majelis Taklim At-Tahiriyah Masjid Darul Ikhlas mau bertanya tentang ini Pak Ustaz. Apakah bisa kita melakukan kurban, niatnya itu, niat pahalanya itu untuk orang tua kita yang meninggal? Terus kalau bisa dua Pak Ustaz, satu lagi, mumpung ketemu Pak Ustaz. Iya. Yang kedua Ustaz, ini kan sering saya lakukan Pak Ustaz. Saya di sini berada di sini, tetapi saya kurban di kampung saya karena ibu saya masih ada. Karena rasa cinta kepada ibu, jadi saya laksanakan kurbannya di kampung saya. Tapi saya tidak saksikan itu sapi yang dikurbankan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah saya niat pahalanya tidak sia-sia atau bagaimana? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan Ibu bagus sekali mewakili pemirsa yang lain ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bahwa pertama apakah saya berkurban sampai pahalanya atau tidak? Ya kan begitu. Nah, itu menyangkut hal demikian. Sebenarnya ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kalau berkurban Ibu, Bu, Alhamdulillah. Itu kalau Rasulullah berkurban, bagaimana niatnya Rasulullah SAW ketika berkurban? Min Muhammad wa ali Muhammad min ummati Muhammad. Itu niatnya Rasulullah. Ya Allah, aku berniat berkurban ya Allah untukku, untuk keluargaku dan untuk umatku. Coba. Ya kan? Jadi sebenarnya tadi itu yang dua pertanyaan sebenarnya sudah mewakili semua ini. Sudah mewakili, subhanallah, masya Allah. Nah, terus bagaimana misalnya kalau saya berkurban di kampung, saya tidak ada, sampai pahalanya atau tidak? Ataukah mengurangi? Tidak sama sekali. Karena kenapa? Memang afdolnya adalah memang menghadiri, tapi kalau tidak mampu tidak jadi masalah. Semuanya itu adalah wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam iNews TV Makassar, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kepada seluruh saudaraku semuanya yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali pada segmen kali ini bahwa masih menyangkut tentang keutamaan berkurban. Tadi kita sudah jawab dari pertanyaan Ibu bahwa mengenai bahwa kalau misalnya kita berkurban untuk orang tua boleh atau tidak. Itu boleh. Ya, karena kenapa? Kita ambil gambaran sama halnya ketika Nabi mendoakan ketika sholat jenazah. Kan kemarin kan begitu. Sholat jenazah di rakaat ketiga kan doa. Doa untuk siapa? Almarhum meninggal, kan begitu. Berarti boleh insyaallah. Bu ya, sudah terjawab Bu. Alhamdulillah. Masih ada lagi pertanyaan? Oh iya, tabe. Terima kasih Pak Ustadz.
Assalamualaikum. Saya dari Assalamualaikum. BKM Majelis Taklim Nurul Fatimah. Oh ya. Adapun pertanyaan kami Pak Ustadz, yaitu sebentar lagi kan bulan Zulhijjah. Nah, apa keistimewaan dan keutamaan bulan Zulhijjah? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu mewakilkan kepada kami, khususnya saya, bahwa mengenai tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Zulhijjah berarti kayak semacam haji, mengingatkan kita di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la. Insyaallah kita semua haji. Amin ya rabbal alamin. Apa keistimewaannya? Keistimewaan bulan Zulhijjah 1, di mana di dalamnya ada penyembelihan hewan kurban. Di mana siapa yang menyembelih hewan kurban, maka insya Allah mulai bulu-bulunya, kulitnya, darahnya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu kurban tidak tanggung-tanggung. Bahkan sampai-sampai mohon maaf ya, di dalam salah satu riwayat dijelaskan Ibu bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan Zulhijjah adalah penyembelihan hewan kurban. Bahkan riwayat lain dijelaskan Ibu, bahkan kurban itu lebih di atas daripada sedekah. Bayangkan coba Bu, Masya Allah. Jadi itu kalau misalnya kita berkurban, Bismillah Allahu Akbar, atas nama ini, atas nama ini, itu sebelum darahnya menyentuh tanah, itu malaikat sudah mencatat begitu besar pahalanya. Kita sudah berada pada penghujung acara kita kali ini di Inspirasi Islam Penuh Berkah. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu kembali di program Inspirasi Islam di pekan yang akan datang bersama dengan iNews TV Makassar di program Inspirasi Islam. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan pada hari ini akan menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendengarkan daripada keutamaan berkurban, kita bersemangat untuk berkurban. Mulai tahun ini mari kita menabung sedikit demi sedikit. Maka kalau orang kaya berkurban wajar saja, tapi kalau orang kurang mampu dia berkurban sungguh luar biasa. Tapi tunggu dulu Ibu, sebagai kesimpulan intinya, siapa yang dikasih kemampuan berkurban lalu ia tidak berkurban, janji Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Itu ancamannya. Saya ulangi terakhir sebelum kita doa, siapa yang mampu berkurban tapi ia tidak berkurban, jangan dekati tempat solat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita doa. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ghafir lana wa liwalidina kama rabbayana sigara. Allahumma ya Allah, ya Barik, ya Allah ya Rabb, berkahilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selama kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Islam. Alhamdulillah. Allahumma salli
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زللنا وفلهنا والدهر أنجز وده والبسر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زللنا وفلهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا. هذا جمال المصطفى أنواره لات لنا. اللهم صل على سيدنا محمد